Bismillahirrahmanirrahim. Ibtida'ul Yahudi wan Nasara bisalam. Mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Bagaimana hukum kita mengucapkan, kita yang muslim itu mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani yang itu keduanya adalah non muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasul bersabda, la tabda'ul yahuda, janganlah engkau memulai kepada orang Yahudi. Memulai apa? Wan nasara bisalam, memulai kepada orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam. Wa idza laqitumuhum fi tariqin, jika engkau bertemu dengan orang Yahudi fi tariqin, di jalan, fattarruhum ila adyaqihi, maka desaklah mereka orang Yahudi dan orang Nasrani itu ila adyaqihi, ke tempat yang paling sempit, ke sempitnya jalan, ke paling sempitnya tariq. Akhrajahu, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Ini sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait dengan orang Muslim dan orang Yahudi dan orang Nasrani ini. Kita lihat tafsirnya ini. Dabal aktarni la annahu la yajuzu ibtida'ul yahudi wan nasara bisalam, ya. Berpendapat sebagian besar ulama tidak boleh memulai mengucapkan salam. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa huwa alladhi dalla al hadis id aslun nahi at-tahrim, ya. Itu berdasarkan dalil hadis tersebut, karena asal larangan ini kan larangan, la tabda'u, janganlah engkau mulai, kata Nabi, itu merupakan larangan, maka aslun nahyi at-tahrimu, maka asal pemaknaan dari larangan itu at-tahrimu adalah pengharaman. Wa hukiyan ba'di Syafi'iyah annahu yajuzu al-ibtida'u lahum bisalam walakin yaktasiru ala qawlis salamu alaikum. Menurut sebagian pendapat, ya, pendapat ulama dari madhab Syafi'i, itu boleh loh, ya, mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, tetapi ucapan salamnya terbatas hanya dengan ucapan assalamualaikum, tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup assalamualaikum. Wa rawa dzalika Ibnu Abbas wa ghairuhu, haka al-Qadhi Iyad an jama'atin jawaza dzalika lakin lidarurati wal hajah. Meriwayatkan hal tersebut juga Ibnu Abbas dan selain Ibnu Abbas, ya. Haka mengisahkan Qadhi Iyad dari jamaah an jamaatil ulama, dari banyak ulama, akan kebolehan mengucapkan salam kepada orang non muslim, yaitu Yahudi dan Nasrani di sini, tetapi dengan syarat darurah, dalam keadaan darurat, wal hajati, dan ada kebutuhan, ada keperluan. Bukan sekedar bertemu lalu mengucapkan salam, tapi ucapan salam itu memang betul-betul dibutuhkan, ya, betul-betul dibutuhkan. Seperti apa konteks kebutuhan dan daruratnya di sini nggak dijelaskan. Yang penting dalam kondisi butuh dan mengharuskan kita mengucapkan salam, maka itu diperbolehkan menurut Qadhi Iyad berdasarkan pandangan jamaatul ulama. Wabihi, dan selaras dengan pendapat ini, qala aqlah al-qamatu wal auza'i. Wa man qala la yajuzu yaqul, dan pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh mengucapkan salam kepada orang non muslim ini. Wa man qala la yajuzu yaqul, orang yang berpendapat tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, in sallama ala dhimmiyin dhannahu musliman summa bana lahu annahu yahudiyun fayambaghi ayyakula lahu rudda alayya salami. Bagi orang, ya, sekali lagi, bagi orang yang mengharamkan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, maka ketika ada orang, kata mereka, mengucapkan salam kepada orang non muslim yang dia sangka itu adalah orang muslim, tapi setelah dia mengucapkan, dia sadar bahwa dia itu bukan orang muslim tapi orang Yahudi misalnya, padahal salam sudah kadung diucapkan, maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus mengucapkan kepada orang Yahudi itu, rudda alayya salam, kembalikan salam saya. Jadi tidak rela salamnya itu disampaikan kepada orang non muslim, karena dia tidak tahu dari awal bahwa itu adalah non muslim, disangkanya muslim.
salam sudah diucapkan, maka dia harus bertindak segera untuk berkata kepada orang non-muslim itu untuk mengembalikan salam yang sudah dia ucapkan. Dari begitu tidak ridhonya. Ini menurut pendapat yang mengharamkan loh ya, yang mengharamkan. Oke. Lanjut. Waruya, dan diriwayatkan juga an Ibni Umar, dari Ibni Umar, annahu, sesungguhnya Ibni Umar, fa'ala dzalika, melakukan hal serupa juga, wal gharadu minhu ayyuhishahu wa yudhiru lahu annahu laisa bainahuma ulfatun. Ya, Ibnu Umar juga pernah melakukan hal serupa. Apa yang dilakukan Ibnu Umar? Pernah mengucapkan salam kepada orang yang dia sangka itu adalah orang muslim, ternyata orang non muslim. Maka Ibnu Umar kemudian meminta kepada non muslim itu untuk mengembalikan salam yang sudah dia ucapkan. Bagaimana ya kira-kira bentuk pengembalian salamnya itu ya? Apa kemudian orang non muslim itu bilang begini, ya salam kamu akan saya kembalikan, atau begitu saja? Tetapi di sini ada isyarat ya. Kenapa Ibnu Umar mengatakan demikian? Mengapa Ibnu Umar itu meminta salam yang sudah dia ucapkan kepada non muslim? Apa tujuannya? Wal ghardu minhu ayyuhi syahwa. Sebenarnya bukan semata-mata salamnya itu harus dikembalikan, tapi yang lebih penting, poin pentingnya adalah tujuannya adalah ayyuhi syahwa, untuk menjinakkan orang-orang non muslim ya. Menegaskan kepada mereka, wa yudhiru, dan menampakkan kepada mereka bahwasanya di antara Ibnu Umar dan orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak ada persahabatan, tidak ada keakraban, tidak ada kesesuaian, tidak ada kekufuan, dan tidak ada cinta kasih. Kenapa? Karena sudah beda agama, begitu ya. Ini sekali lagi bagi ulama yang berpendapat tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, begitu ya. Oke. Wa an Malik, dan dari Malik, annahu, kata Malik, annahu la yustahabbu ayyastariddahu. Menurut pendapat Imam Malik, justru tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk meminta kembali salam yang sudah dia ucapkan. Wahtaru Ibnul Arabi memilih pendapat demikian juga ya, sesuai dengan pendapatnya Imam Malik, Imam Ibnul Arabi. Fa in ibtada ad-dhimmiyu musliman bisalam, wahtaru Ibnul Arabi memilih kepada pendapat demikian Ibnu Arabi, fa in ibtada ad-dhimmiyu musliman bisalam fa fi sahihaini an Anasi marfu'an. Fa in, maka jika memulai ya kafir non muslim itu kepada orang muslim ya salam, mengucapkan salam. Jadi jika ada orang non muslim mengucapkan salam kepada orang Islam, menurut hadis ya di dalam kitab Bukhari Muslim dari Anas ya, marfu'an, hadis marfu' langsung bersama kepada Nabi, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Jika ada ahli kitab Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah wa alaikum. Ini jawabannya, wa alaikum. Wa fi sahihil Bukhari an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis sahih Bukhari dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasul bersabda, qala idza sallama alaikumul yahudu fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alayka faqul wa alaik. Jika ada orang-orang Yahudi atau orang Nasrani ya mengucapkan salam kepada kalian, yang ucapannya itu adalah assalamu alayka, bukan assalamu alayka. Assalamu alayka itu bermakna kecelakaan, kebinasan untuk kamu, maka jawabannya adalah wa alayka. Karena ini ada kasus di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, itu banyak orang Yahudi ya. Ada orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Orang Yahudi, kayaknya orang Yahudi nih, yang mengucapkan salam kepada Nabi tetapi tidak menggunakan lafaz assalamu alaikum, melainkan lafaz assalamu alaikum. Kalau assalamu alaikum adalah keselamatan untuk kau, tapi kalau assalamu alaikum adalah kecelakaan, kebinasaan untuk engkau. Jadi orang Yahudi itu mendoakan Nabi agar celaka dengan menyaru menggunakan lafal yang seolah-olah itu merupakan salam. Maka jawaban Nabi bagi orang
Muslim yang disapa dengan salam seperti itu, jawabannya adalah wa alaika. Wa alaika. Wa ila hadhihi riwayat bi isbatil wawi. Riwayat hadis ini ya menggunakan penetapan waw, wa alaika, ada wawunya. Dhahaba ta'ifatu minal ulama, sesuai dengan pendapat sekelompok dari ulama hadis. Waqtara ba'duhum hazfal wawi li alla yaqtadi at-tasyrika. Memilih sebagian ulama hadis untuk membuang waw, enggak ada wawunya, langsung alaika. Kenapa? Li alla yaqtadi at-tasyrika, agar ia tidak menjadikan hubungan, tidak menciptakan at-tasyrika, tasyrik, hubungan ya, keterkaitan. Wa qad qaddamna dzalika wa ma thabata bi an-nasu aula bil itba', dan sudah kami jelaskan tentang hal tersebut, dan yang paling utama adalah mengikutkan waw, tidak membuangnya, wa alaika. Wa qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, ammatul muhaddisin yarwuna hadzal harfa wa alaikum bil wawi wa kana Ibnu Uyainah yarwihi bi ghairil wawi. Sebagian besar muhaddisin, kata Khattabi, itu meriwayatkan lafaz wa alaikum dengan waw, kecuali siapa yang tidak menggunakan lafaz waw adalah Ibnu Uyainah, yang meriwayatkan hadis itu dengan lafal alaikum tanpa waw. Wa hadza huwas shawab, dan ini merupakan pendapat yang benar. Wa qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, wa hadza huwas shawab, inilah yang benar. Inilah yang benar. Jadi yang menggunakan waw menurut pendapat sebagian besar ulama, sementara Imam Uyainah saja yang menggunakan lafal tanpa waw, cukup alaikum. Itulah yang benar. Qultu, saya berkata, wa yasu sabatat ariwayatu bil wawi wa wiriya fal wajhani jaizani, dan sekiranya tetap riwayat itu dengan waw atau tanpa waw, maka dua pendapat berkaitan dengan hal tersebut jaizani, bisa diterima. Wa fi qawli, di dalam sabda Nabi, faqulu wa alaika wa qulu wa alaikum, maka jawablah wa alaika atau jawablah wa alaikum. Ini berkaitan dengan problematika teks hadis ya. Ma yadullu ala ijabil jawab alaihim fis salam. Ma, apa yadullu, yang menunjukkan, ala ijabil jawab, atas menjawab ya, atas ijabnya sebuah jawaban, alaihim, kepada mereka, fis salam, dalam keselamatan. Wa ilahi, dan atas pendapat itu, dhahaba, berpendapat, ammatul ulama, sebagian besar ulama. Wa yurwa, diriwayatkan, an akhirin, dari ulama yang lain, annahu, sesungguhnya orang muslim la yaruddu alaihim, tidak membalas mereka. Jadi pendapat yang pertama, diperintahkan untuk menjawab jawaban orang muslim cukup dengan jawaban wa alaikum atau wa alaika. Tapi di sini ada pendapat yang lain, kalau orang muslim, orang non muslim memberikan salam kepada orang muslim itu hendaknya la yaruddu alaihim, tidak menjawabnya. Wal haditsu yadfa'u ma qalu, wal hadisu, dan hadis Nabi, yadfa'u ma qaluhu, itu menolak ya pandangan tersebut ya. Jadi hadis Nabi tetap menganjurkan menjawab wa alaikum. Wa fi qawlihi, dan dalam sabda Nabi, fattarruhum, maka pepetlah, desaklah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ila adyaqi, ke tempat yang sempit. Itu adalah dalilun ya. Dalil ala wujubi raddihim, atas kewajiban menolak mereka, an wasatit turuki ila adyaqiha, menolak mereka, mendorong mereka dari tengah jalan, didorong sampai ke pinggir jalan atau ke tempat yang sepi, dipepet begitu. Wa taqaddama fil kalam, dan sudah berlalu penjelasan tentang hal tersebut. Jadi penjelasan tentang hal tersebut sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Ada catatan kami berkaitan faktoruhum ini bukan dalam fungsi ya, dalam aksi untuk menganiaya, membuli ya, tapi dalam rangka untuk memberikan isyarat betapa orang muslim itu tidak rela atas
tetapnya mereka kepada agama Yahudi dan Nasrani, padahal Islam sudah datang untuk melengkapi agama-agama samawi sebelumnya. Jadi itu hanya ingin menunjukkan ketidakridhaan orang-orang Muslim ya berhadapan dengan orang-orang non-Muslim. Begitu catatan kaki yang saya baca di dalam kitab ini. Bukan dalam rangka untuk membuli, apalagi untuk menyakiti. Demikian, semoga bermanfaat.